warahmatullahi wabarakatuh. Kita baca laqad ja'akum ayat kursi lillahi ta'ala al-fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum. Laqad ja'akum rasulun. Allah la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. ولا يؤود حفظهما وهو العلي العظيم وحفظا من كل شيطان مارد وحفظ ذلك تقدير العزيز العليم وحفظنا من كل شيطان له معقبات من بين يديه وخلفه يحفظونه من أمر الله يا حفيظ يا حفيظ يا حفيظ احفظنا الله وحرسنا واقنفنا بكنفك الذي لا يرضي الله. الفاتحة. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi mala'a quluba awliyaihi bimahabbatihi wahaya asrarhum lihamli a'ba'i ma'rifatih. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin abdika wa nabiyyika wa rasulika nabil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman biqadri azumati dzatika fi kulli waqtin wa hin. Amma ba'd. Ini ngikuti Bintaro ya, yang paling awal soalnya. Bismillahirrahmanirrahim. Hikmah yang ke-44. Ma qalla amalun baraza min qalbin zahidin wala kathura amalun baraza min qalbin raghibin. Ini bab zuhud. Jadi jangan sampai kita mempersepsi zuhud itu sesuatu yang mengerikan, ya, sesuatu yang kemudian orang lari dari duniawi secara zahir. Itu ini harus diluruskan. Jadi ma qalla amalun baraza min qalbin zahidin, min qalbin zahidin, tidak sedikit, maksudnya dinilai banyak sekali oleh Allah, dinilai besar sebuah amal yang tumbuh, yang muncul dari hati yang zuhud. Hati yang zuhud, artinya zuhud itu di sini, ya, di hati. Ya.
Jadi zuhud itu apa ya? Zuhud itu disebut adamur rughbah fi syai'i wal harsi alaih. Jadi tidak senang dan tidak ambisi terhadap satu objek. Itu namanya zuhud. Nah, ambisi kemudian kepingin ini dan itu tempatnya ya di batin kita, di batin kita. Nah, ini yang hati yang zuhud, ketika Anda sedang zikir, sedang sholat, sedang beraktivitas kebajikan, tapi disertai hati yang zuhud, itu di mata Allah luar biasa. Dinilai sedikit misalnya, amaliyah Anda, zikir Anda, dinilai agung oleh Allah. Kenapa? Nah, ketika hati ini disebut beberapa di dalam ungkapan hadis, ya, qalbul mu'mini baitullah, hati orang beriman itu baitullah, ya, Ka'bah baitullah, masjid itu baitullah. Nah, itu adalah hati kita posisinya. Nah, di masjid, di Ka'bah ya harus di dalamnya harus kosong, kan gitu. Nggak bisa misalnya, aku mau nyimpen hartaku di masjid gitu ya, hartaku di dalam Ka'bah, itu nggak bakal itu. Bahkan harus bersih lah pokoknya, harus suci. Itu rumah Allah. Ka'bah itu tempat kita tawaf, menghadap. Maksudnya apa? Hati kita ini harus tawaf. Kita tawafi dengan zikrullah. Itu tawafnya hati kita. Nah, terus gitu. Wala kathura amalun baroza min qalbin raghibin, tidak dinilai banyak, tidak dinilai besar oleh Allah amal, ya, amal yang muncul dari hati yang raghib, hati yang lalai, dan juga hati yang penuh kerakusan terhadap selain Allah. Ini dinilai kecil sekali oleh Allah, gitu loh, dinilai. Nah, disebutkan oleh Ibnu Ajibah, pertama kali yang kita zuhud itu dalam standar kehidupan kita sehari-hari adalah zuhud dari harta. Ya, harta itu ya di tangan saja, jangan masuk di hati. Ya, harta itu di tangan saja. Kalau kita masukkan di hati, nanti ngotori hati. Makanya ketika kita bekerja itu urusannya alam pikir, akal, fisik. Hati kita muamalah, bekerja dengan Allah. Hati itu pengennya kerja dengan Allah saja sudah. Nggak kepengen kerja dengan dunia. Begitu dunia masuk di hati, dia merasa terpenjara, kata si hati. Kapan saya keluar dari sini? Kapan saya ini? Dan seterusnya. Ya, dan itu butuh latihan. Latihannya gimana? Ya, kalau kita diperintah oleh Allah berzikir supaya itu ruang-ruang di hati ini dipenuhi asma ilahiyah. Supaya apa? Selain Allah menyingkir dengan sendirinya. Innal hasanat yudhibnas sayyi'at. Ya, seluruh kebajikan di hati itu akan menyingkirkan seluruh keburukan hati. Termasuk bukan saja zikir, akhlaknya hati. Keikhlasan kita, syukur kita, tawakal kita, itu menyingkirkan tiba-tiba. Ya, menyingkirkan begitu saja automatically. Nah, itu adalah yang disebut thariqatuz zuhdi. Thariqahnya zuhud itu ya dimulai dari hal-hal seperti itu. Ini
Jadi sampai pada apa sebenarnya zuhud kita terhadap harta itu? Standarnya. Ya. Standarnya kalau emas dan tanah atau kerikil, Anda sudah menilai sama. Gitu ya. Ini emas, ini kerikil. Sama. Nah, kalau hati Anda sudah mengatakan begitu, hati Anda berarti sudah zuhud dengan atau dari dunia, dari harta. Tapi kalau masih, waduh ini emas inilah yang berkilau, ya itu belum zuhud. Walaupun tampilannya mungkin zuhud gitu ya. Wah ini gembel banget nih orang zuhud nih. Maaf, dulu ada santri baru datang ke sini. Loh kamu kok pakaiannya jembel begini gimana? Nyufi pak, saya belajar zuhud pak gitu. Di sini ya, di sini. Nanti dikasih dolar sama dikasih kertas, pilih mana kamu? Ya dolar pak gitu. Ya, ini belum zuhud namanya. Yang kedua, fil jah wal marotib. Ya, zuhud dari status sosial. Status sosial itu apa? Jabatan, kekuasaan, nama besar. Itu status-status sosial, popularitas. Ya, itu yang harus kita zuhudi. Nggak boleh ada nyantol di hati itu. Zuhud harta, zuhud jah wal marotib. Jadi itu di seputar wilayah-wilayah yang berhubungan dengan publik. Makanya Allah Subhanahu wa taala pernah mengkritik iblis, menegur iblis. Tegurannya ketika iblis menolak sujud kepada Adam, Allah bertanya, "Am kunta minal alim?" Iblis, apa kamu termasuk malaikat Illiyin? Malaikat Illiyun. Jadi Allah itu punya komunitas malaikat ya, yang dia tidak tahu, tidak kenal kalau Allah itu punya makhluk lain kecuali dia. Dipikir Allah itu ciptaannya hanya dia saja, kata malaikat. Jadi surga nggak ngerti, manusia nggak ngerti, jin nggak ngerti, alam semesta dia nggak pernah lihat itu. Dipikir makhluk Allah dia saja. Sehingga apa? Sehingga dia juga nggak kenal manusia. Akhirnya nggak terkena khitab. Khitab itu tugas ya dari Allah untuk sujud. Itu malaikat Illiyin. Karena dia nggak kenal siapa saja kecuali dia hanya kenal sang penciptanya. Ya dia hanya Allah saja sudah. Itu malaikat Illiyin. Manusia, nah, ini hebatnya manusia ini. Manusia bisa melampaui malaikat Illiyin ini. Ya, wah ini sudah top ini malaikat Illiyin. Rupanya manusia ada makom yang lebih tinggi daripada Illiyin. Rasulullah pernah memasuki arena Illiyun, tapi oleh Allah diperintah turun lagi ke dunia. Oh ini loh yang tinggi. Diperintah turun ke dunia lagi ini loh yang tinggi. Tapi billah, bersama Allah. Bersama Allah. Jadi kira-kira kalau Anda bisa membayangkan kalau Allah itu menciptakan makhluk itu hanya Anda sendiri, gitu ya. Terus Anda diperintah sholat, Allahu Akbar. Anda pasti tidak ingat yang lain-lain, wong yang lain-lain nggak ada. Yang ada hanya Allah. Minimal ketika Anda sholat itu begitu. Ya Allah, ciptaan Allah itu aku sendiri. Allah, udah nggak ada yang lain. Zikir juga begitu. Minimal paling nggak, setidak-tidaknya Anda mengalami conjunction, mengalami lompatan kuantum ya di wilayah Illiyin. Nah,
tapi kalau Anda nyampe sana jangan sampai nanti masuk kedua ini. Ya, yang ketiga ini apa? Yang ketiga, zuhud fil maqamat wal karomat wal khususiyat. Zuhud dari makomat. Makommu tinggi. Tiba-tiba kepalanya segede komputer, dibilang gitu. Makomku dhuwur. Harus dizuhuti, buang perasaan itu. Aku kok dapat karomah ya, maklab di langit kelima gitu misalnya ya, ketemu malaikat siapa saja, buang. Harus dizuhuti itu. Mendapat khususiyah, keistimewaan dari Allah. Dibuka keistimewaan Allah kepada Anda itu. Wes 3 bulan zikir dibuka oleh Allah. Keistimewaan mulai dari ilmu laduni, alam malakut, alam jabarut dibuka semua, diberi khususiyah oleh Anda. Apa? Zuhud. Harus dibuang itu perasaan-perasaan itu. Nanti Anda keenaan di sana. Nek wis keenaan, Anda masuk wilayah kealpaan, lalai dari Gusti Allah. Malahan. Sekarang aja lah, misalnya Anda dibuka pintu surga oleh Allah, belum lali. Wis toh, disurvei. Waduh, bengong. Ning swarga bengong. Lali karo Gusti Allah. Harus dizuhuti itu. Dikosongkan dari hal-hal seperti itu. Ya. Ini soal bab zuhud loh ya, baru bab zuhud ini. Jadi oleh karena itu suasana ghafalat, ini hubungannya dengan ghafalat sebenarnya zuhud itu, dengan kelalaian kita kepada al-mazkur, al-ma'bud, yang kita zikiri, yang kita sembah. Makanya kita diingatkan oleh Allah. Fadhkuruni adzkurkum. Ingat kepadaku, aku ingat kepadamu. Ini saking cintanya Allah kepada kita, ya, agar kita ini ruang-ruang di dalam kolbu kita ini kosong, isinya hanya Allah. Nah, itu zuhud yang sesungguhnya. Kemudian dilanjut ini, nah, ketika seseorang bisa bisa zuhud lah, artinya bisa zuhud. Kalau sudah zuhud itu kan ya semua nggak ada perbedaan. Kata Imam Junaid al-Baghdadi, orang itu baru disebut zuhud kalau Anda masuk di kandang babi yang penuh dengan najis, ya, Anda tidak mengatakan kotor, najis, Ketika Anda masih begitu, belum zuhud itu. Sampai segitunya. Artinya gini, kandang babi maupun istana raja sama di mata zahid. Ya, kira-kira masuk istana karo kandang babi podo nggak? Kalau sama, zuhud Anda. Zuhud dari jah tadi ya. Al-maratib wal jah tadi. Betapa luar biasanya proses zuhud. Nah, husnul a'mali nataiju husnil ahwali wa husnul ahwali minat tahakkuk fi maqamatil inzali. Kebajikan amaliyah itu sesuatu yang muncul kebaikannya tampak secara zahir, itu namanya al-a'mal. Itu dari mana? Itu nataiju husnil ahwali. Ini al-a'mal. Dari mana ya munculnya amaliyahku ini?
Ya sholat, zakat, puasa, haji, nolong orang, berinteraksi sosial, membangun kebajikan, namanya amal. Nah, amal ini adalah sebenarnya buah dari al-ahwal. Ahwal itu apa? Ahwal itu amaliyahnya batin. Itu ahwal. Atau yang disebut hal. Atau kita pernah mendengar lisanul hal afsahu min lisanil maqal. Bahasa batin itu lebih fasih daripada bahasa zahir. Sebenarnya gitu artinya. Bukan lisanul hal bahasa perilaku. Oh bukan. Lisanul hal itu dari para sufi sebenarnya bahasa itu. Bahasa batin artinya perilaku batiniah itu lebih fasih, lebih dianggap sejati oleh Allah dibanding bahasa oral, bahasa ucapan, bahasa zahir. Nah, itu amal ini. Nah, ini ahwal. Nah, ahwal itu dari mana? Minat tahakkuk. Tahakkuk ini adalah perwujudan manifestasi fi maqamatil inzal. Ini apa maqamatul inzal? Maqamatul inzal adalah sebuah makom, posisi di mana seorang hamba siap dilimpahi nur oleh Allah. Inzal minallah. Jadi ahwal itu dari anwar, kan begitu ya. Kalau boleh disebut maqamatul inzal ini maqamatul anwar. Nah, nur-nurnya Allah melimpah menjadi perilaku batin. Perilaku batin menjadi perilaku lahir. Perilaku lahir ini yang disebut al-akhlak. Nah, akhlak itu di sini. Nah, jadi tergantung al-ahwal ini yang menentukan. Nah, apakah batiniah kita bersih? Apakah sudah tadi zuhud tadi? Ya kira-kira kalau lampu ini, lampu itu bersih banget ya, cahayanya terang. Tapi kalau kotor ya remang-remang, kan gitu aja. Hati kita juga begitu, hati kita ini. Makanya kita itu diperintah terus-menerus oleh Allah untuk beristighfar karena kontaminasi wilayah zahir terhadap wilayah batin ini luar biasa. Kita ini sudah habis istighfar, sudah tobat, sudah merasakan tenang. Begitu keluar ke jalan raya, udah macem-macem. Udah macem-macem. Apalagi di era sekarang ini. Nah, disitulah disebutkan bahwa kalau al-a'mal tentu saja sebagai harakatul ajsad, gerakan-gerakan fisik, maka butuh apa yang disebut mujahadah di sini ini ya. Di wilayah ajsad kita, di a'mal ini wilayahnya mujahadah, harus benar-benar kita melakukan upaya-upaya ikhtiar. Nggak bisa misalnya saya mau sedekah, tergantung takdir gitu misalnya. Itu sedekah itu wilayah amal. Nggak bisa, ya harus kita usahakan gitu. Saya belum ikhlas, nggak apa-apa, nanti saya pelan-pelan akan berjuang supaya ikhlas. Nah, maka di sini di wilayah ahwal ada mukabadah, mujahadah, mukabadah. Artinya mengolah hati, ya, mengolah hati. Maka ketika kita mujahadah, hati kita gimana? Mukabadah. Hati, aku
mau sholat tahajud ini, itu kata amal zahir. Sholat tahajud kan amaliyah zahir. Hati gimana? Kamu yang sabar ya malam-malam menyertai tahajudku hati. Jangan sampai kamu ngeresulo, mengeluh ketika aku bangun gitu. Nah, itu muka badahnya, ya, hatinya. Ya kalau nggak gitu nanti nggak terjadi apa yang kemarin kita sebut, wa innaha lakabiratun illa 'alal khashiin, bahwa sholat itu berat kecuali orang khusyuk. Siapa? Alladzina yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim. Mereka yang menduga, dzan itu di atas syak, berarti mendekati yakin. Makanya yadhunnuna, Allah menyebutkan dia berasumsi bahwa ketika sholat itu ketemu Allah. Itu yang disebut ka'annaka tarahu. Itu alladzina yadhunnuna annahum mulaqu, ketemu rabbihim, Tuhannya. Jadi ketika sholat kita ini ketemu Gusti Allah apa enggak? Dalam dzanniyah qalbu kita ini. Para mufassir malah menafsirkan alladzina yadhunnuna, yaitu orang-orang yang meyakini, yakin aku ketemu Allah. Jadi apalagi kita sudah belajar tasawuf ya, ketika sholat yakin aku ketemu Allah, harus begitu. Kalau nggak begitu, pikiran kita, hati kita pasti nggak kepada yang kita sembah ketika itu, kemana-mana. Nah itu ya, minat tahaq fi maqamatil inzal. Jadi kalau hati kita bergerak secara ruhaniyah, maka hati kita menjadi husnul ahwal, yaitu kebajikan perilaku jiwa, kondisi yang disebut hal. Nah itu ya, nanti di situ terolah, lahirlah, terekspresi menjadi kehidupan amal lahiriah. Lahiriah itulah yang tampak, itu yang disebut al-akhlak. Kalau di wilayah ahwal ini disebut al-adab. Ya. Al-adabu. Nah, ini melahirkan akhlak. Adab dulu, wilayah batin melahirkan akhlak. Ini ya. Bismillahirrahmanirrahim. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan inna fil jasadi mudghah idza saluhat saluhal jasadu kullu. Di hati kita ada segumpal daging, di dalam jasad kita ini. Segumpal daging. Segumpal daging itu secara lahiriah disebut jantung. Ya, bukan liver, jantung. Nah, itu mudghah itu. Tapi ada rohnya jantung. Roh rohani tapi ya. Kalau jantung itu tempatnya nyawa yang menggerakkan ke seluruh tubuh, lalu kita disebut hidup. Kalau jantungnya masih hidup, berdetak. Nah, di dalam, di balik nyawanya jantung ada yang disebut nyawa ruhani. Itu yang menggerakkan iman kita, melahirkan al-ahwal ini, melahirkan al-a'mal as-sholihah. Oh, berarti hatiku masih hidup nih. Gitu. Ya, begitu juga kalau indikator kita hidup kan gerakan-gerakan kita ada. Nah kalau batin yang nggak pernah bergerak, ya bergerak mulai dari taubat, khauf, roja, makomat itu tempat gerakannya itu mudghah tadi. Dan harus digerakkan, jangan sampai dibiarkan. Ini proses pembiaran ini begitu mengerikan. Artinya gini, kita
usia kita tambah, tiap hari ilmu kita tambah, tapi hatiku kok nggak bertambah ya. Kan ini sangat mengerikan. Ya, hati kita juga harus tambah dekat. Artinya begini, kita ini ya harus sering muhasabah. Ya. Aku ini dengan usia begini ini akan sudah semakin sabar apa enggak? Semakin syukur apa enggak hidupku? Semakin ridho pada Allah apa enggak? Sudah semakin tawakal apa enggak? Lah kalau enggak, ya Allah, aku sudah ketinggalan jauh dari kereta waktu yang begitu cepat dan gak akan pernah kembali itu. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi tanda-tanda tahakkuk terakhir ini fi maqamatil inzal dari Anwar tadi, seseorang itu hubbud dunyanya, ini terutama ya paling genial, itu adalah hubbud dunya, cintanya pada dunia itu sudah keluar dari hatinya. Ya, kalau Anda sudah mulai melihat dunia ini kan tempatnya ujian, cobaan, kemudian tipu daya, kotoran. Ya, kalau menurut bahasa saya, ini adalah limbah. Dunia ini sebenarnya limbah paling kotor. Limbah paling kotor itu dunia ini. Sampai teliti dari seluruh sampai planet-planet sampai langit ini, kalau ada limbahnya, limbah paling kotor itu ya dunia ini. Tapi manusia pada ngejar limbah ini paling kotor ini. Ini kalau nggak segera kita keluarin, berarti kita sedang tiap hari berenang, ya, dari satu kotoran ke kotoran yang lain. Ini kan membahayakan sekali, bukan sekedar. Maka tanda-tanda sekarang maqamatul inzal itu apa ya? Manusia ini sudah istilahnya ada di wilayah yang ada kesertaan ilahiyah. Kita ini kenapa harus beradab dalam hidup ini? Hati kita juga harus beradab karena Allah menyertai kita kapan dan di mana saja. Sebenarnya itu kuncinya. Menyadari disertai oleh Allah kapan dan di mana saja, itu membuat kita beradab. Maka itu tadi, orang yang disebut orang baik adalah orang yang apabila sendiri tetap baik. Itu berarti dia sudah zuhud, gitu loh ya. Nggak ada siapa-siapa tetap bagus saja. Zuhud itu orang. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, ini berlanjut bagaimana agar terjaga zuhud kita. Beliau melanjutkan la tatrukil dzikra li'adami hudurika ma'allah fih. Janganlah Anda meninggalkan zikir gara-gara hatimu nggak bisa hadir di hadapan Allah. Hadirnya hati itu apa? Ya khusyu, ya khudu, ya tawadu di hadapan Allah. Itu namanya hudur, hadir, merasakan hadirnya Allah. Aku kok sejak tadi sudah hampir 1000 kali la ilaha illallah, kok nggak merasakan? Ya tetap aja zikir saja. Jangan sampai ditinggalkan zikir itu. Jangan menunggu nuansa apa yang disebut anak sekarang, nunggu mood dulu. Ntar malam lah kayaknya bisa mood aku. Jangan. Makanya tuntutan istiqomah itu luar biasa. Kenapa Allah itu mencintai orang yang istiqomah? Karena orang yang istiqomah, orang yang sedang melawan dirinya sendiri. Ya, abotlah istiqomah itu. Harus ngelawan diri sendiri setiap hari. Ketika Anda melawan diri Anda, itu loh cintanya Allah turun. Jangan sampai ya
istiqomah sambil ngangen-ngangen karomah. Mana nih bukti nggak muncul-muncul ini gitu ya. Wah, Anda sedang kalah sebenarnya ya. Anda sedang kalah ketika itu. Nah, maka jangan tinggalkan zikir gara-gara kita belum hudur. Lianna ghaflataka an wujudi zikrihi asyaddu min ghaflatika fi wujudi zikri. Jadi ada dua kalimat. Satu Satu an wujudi zikri, ada fi wujudi zikri. Satu lagi fi wujudi zikri. Ada an, ada fi, itu aja ya. Jadi apa artinya kelalaianmu an wujudi zikrihi, ketika Anda lalai dari wujud zikir. Maksudnya an itu berarti jauh dari zikir, lalai jauh dari zikir. Itu lebih bahaya dibanding min ghaflatika fi wujudi zikri. Lebih bahaya ketika Anda lalai, ketika Anda berzikir tapi tidak hadir. Fi wujudi zikri, ketika fi wujudi, di balik wujudnya zikir Anda lalai pada Allah, Anda istighfar, Anda tetap lalai pada Allah hatimu. Itu masih bagus dibanding tidak zikir sama sekali. Ya. Karena apa? Zikir ini kan kula nuwun. Assalamualaikum. Assalamualaikum belum dimulai. Assalamualaikum terus. Lama-lama dibuka oleh tuan rumah. Kita la ilaha illallah sampai 90 kali belum hudur. Ya nggak apa, siapa tahu hitungan ke-99 dibuka oleh Allah pintu hati kita untuk hadir. Nah, itu. Bismillahirrahmanirrahim. Fa'asa yarfa'aka min dzikrin ma'a wujudi ghaflatin ila dzikrin ma'a wujudi yaqdah. Ini maqamatuz zakirin. Antara lain makom orang berzikir itu maqamatuz zakirin ya. Itu paling rendah adzikru ma'al ghaflah. Zikir tapi lalai. Zikir tapi Gusti Allah tetap aja nggak ada gitu. Itu namanya zikir ma'al ghaflah. Ini mending, siapa tahu lah. Asa ayyarfa'aka. Asa ayyarfa'aka min dzikrin ma'a wujudi ila dzikrin ma'a wujudi yaqdhah. Yaqdhah itu sadar. Sadar, oh, aku ini sebenarnya sedang berzikir ini. Banyak orang berzikir tidak sadar kalau dia sedang zikir. Bismillahirrahmanirrahim. Ngapain mas? Oh ya, aku lagi zikir ya, gitu. Yaqdhah, dia sadar. Ya Allah, aku sedang berzikir sekarang ini. Berlanjut. Wa min dzikrin ma'a wujudi yaqdhatin ila dzikrin ma'a wujudi hudurin. Al-hudur sekarang. Ya. Jadi siapa tahu tiba-tiba Anda dibuka lagi oleh Allah, hadir di depan Allah betul. Hadir di depan Allah itu bukan Anda membayangkan, ya jangan dibayang nih ya. Anda tiba-tiba Gusti Allah panjenengan di depanku nih, ini tuh. Saya lagi ini nih gitu.
Salah. Apa yang disebut hudur adalah nih, Allahu hadiri. Allah lah yang hadir di dalam diriku. Bukan kita yang hadir di depan Allah sebenarnya. Yang disebut kita hadir itu adalah Allah, kesadaran Anda, Allah maha hadir, maha jelas nyata, nggak pernah ghaib Allah, karena Allah tidak punya sifat ghaib. Ya, jadi jangan sampai mengatakan tergantung yang gaib. Wah, itu bisa setan, bisa ini. Ya, Allah tidak punya sifat ghaib. Allah senantiasa hadir. Hadir. Ini berarti Anda sedang hudur. Itu. Seperti kita bersama Allah. Itu artinya Allah menyertai kita. Bukan kita menyertai Allah. Manusia, makhluk manapun tidak ada yang mampu menyertai Allah. Ya. Wong kita ini nggak ada. Kok menyertai yang ada? Mustahil. Yang ada apa? Adalah kesadaran Allah senantiasa ma'akum, menyertaimu. Innallah ma'ana. Allah yang menyertai kita, bukan kita yang menyertai Tuhan. Ya. Kemudian wa min dzikrin ma'a wujudi hudrin la dzikrin ma'a wujudi ghaibatin amma siwal madhkur. Nah, al-ghaibah, al-ghaibah, jangan dibaca al-ghibah ya. Kalau al-ghibah artinya menggunjing. Ghaibah, ghaibah itu sirna. Jadi puncak ini adalah al-ghaibah. Anda sendiri sirna dari zikir. Sirna dari zikir itu apa? Sirna merasa bisa zikir. Loh kok bisa? Ya, inilah yang disebut wala dzikrullahi akbar. Yang paling akbar, paling agung itu adalah zikirnya Allah sendiri. Oh, ternyata Allah yang berzikir. Nah, ini bisa dikonfirmasi dengan pandangan Ibnu Athaillah yang lain, bahwa ada yang dulu pernah saya sampaikan ya, zikrul khalqi lil khalqi. Zikirnya makhluk pada makhluk. Artinya dia berzikir, dia merasa bisa berzikir, tapi yang diingat makhluk bukan Allah. Kita zikir, sing diingat problem dunia macam-macam. Itu kan makhluk itu. Itu namanya zikirnya makhluk pada makhluk. Tapi ya nggak apa-apa, zikir saja. Siapa tahu, ya siapa tahu Allah membukakan kesadaran Anda, ya Allah, aku ini sedang ingat Engkau Allah. Zikrul khalqi lil khaliq. Siapa tahu naik. Ini yakzoh, mulai yakzoh sadar. Ya Allah, aku sedang berzikir kepadamu. Naik lagi zikrul khaliq sekarang. Lil khalqi. Nah, ini namanya khudur. Ya Allah, ternyata aku bisa berzikir itu karena Engkau sedang mengingatku. Ya, Engkau sedang mengingatku. Inilah paling enggak kita mulailah dari sini ya. Ini harus setiap zikir apa saja, mulai baca Fatihah, ya ilah hadrati, ingatlah Allah sedang mengingatmu sehingga kamu baca Fatihah. Ya. Loh, kalau sholat gimana Pak? Aqimis sholah li zikri. Tegakkan sholat untuk zikir kepadaku, kata Allah. Maka kata Ibnu Athaillah,
Adzikru fis sholah, zikir di dalam sholah, ya. Zikir di dalam sholat itu afdalu min ghairiha, lebih utama dibanding zikir di luar sholat. Lalu zikir di luar sholat apa Pak? Wiridan ini nambal itu sebenarnya. Ya, sampai sholat isya 4 rakaat, yang khusyuk pas at-tahiyat doang gitu. Yang 4 rakaat bablas, ya ditambal karo wiridan, tambal sama sholat sunnah. Saking sayangnya Allah, ya mau tambah. Tapi tambalan kita udah banyak banget, gitu ya. Makanya, ini kita mulai belajar. Ketika sholat, ya Allah, ini momentum sentra dari seluruh puncak zikirku. Kapan? Ketika aku sedang sholat ini. Di balik sholat ini ada Engkau Allah. Makanya Rasulullah menyebutkan wa ju'ilat qurratu aini fis shalah, dan dijadikan sejuknya mata hatiku, kebahagiaan puncakku fis shalah. Bukan bis shalah, ya. Bukan wujud sholatnya itu yang membuat Nabi bahagia, bukan. Tapi yang tersembunyi di balik sholat, fis sholah, pakai fi. Apa? Karena di dalam, di balik sholat ada Engkau Allah. Nah, itu yang disebut alladzina yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim. Orang yang merasakan bertemu dengan Tuhannya. Makanya pas sholat ya benar-benar kita siapkan hati kita, gitu loh ya, hati kita. Iki sholat subuh, gitu. Sholat subuh yang berbeda dengan sholat subuh kemarin, berbeda dengan sholat subuh dengan yang besok. Ini adalah timing. Kata Ibnu Athaillah malah, siapa tahu ini sholat subuh terakhirku. Jadi beleng banget nih Gusti Allah. Tuh, adzikru fis shalah afdalu min ghairiha. Wa ma dzalika 'ala Allah bi'aziz, dan bagi Allah itu bukan sesuatu yang berat. Maksudnya begini, Allah itu, kita ini asalnya hanya penuh dengan kelalaian. Jangan pernah pesimis ketika Allah tiba-tiba dalam waktu 1 detik Anda sudah masuk di dalam al-ghaibah, sirna fana dari zikir, dari ini. Itu kehendak Allah. Makanya kita tetap mohon pertolongan kepada Allah. Ojo petentengkan hati kita. Petenteng itu kayak apa ya? Kayak orang ngejang. Zikir sambil ngeden, ya Allah, kapan aku ini bisa sirna nih? Wah, ya ora iso. Sampai metenteng. Ya harus ridho. Ya Allah, aku belum bisa hadir hatiku. Aku pun ridho belum bisa hadir ya Allah, karena ini kehendak-Mu yang sempurna juga padaku saat ini, detik ini. Siapa tahu ya 5 menit lagi Engkau membuka, ya Engkau yang membuka. Tapi aku tetap terus menyiapkan diri untuk zikir ini kan isti'adat, menyiapkan diri kita. Nggak pernah zikir tiba-tiba kepengen langsung, wah saya tak langsung ghaibah sajalah, gitu loh. Itu angen-angen khayalannya kaum filosof dan intelektual yang mendalami tasawuf tanpa amal. Wah, dia dalami, fana itu begini, dia tahu definisi itu semua, tahu, nggak pernah bisa ngelakoni tadi. Itu ya. Kenapa?
Satu, bisa saja dia sudah puas dengan pengetahuan itu. Kedua, memang dia bingung dari mana saya memasuki, mau ngelakoni ini. Kayak orang di Masjidil Haram itu. Ini pintunya kok sama semuanya, masuk lewat mana ya, keluar lewat mana nanti. Bingung. Banyak para ulama-ulama dulu juga sempat seperti itu. Imam Al-Ghazali di masa muda, beliau belajar tasawuf itu sudah sejak muda. Baik kepada Abdul Malik Al-Juwaini yang menjadi guru fikihnya itu. Beliau juga seorang sufi, karena Al-Juwaini ini muridnya langsung Imam Abdul Qasim Al-Qushairi. Al-Ghazali pernah ketemu Al-Qushairi di saat masih kecil, dilus kepalanya oleh Imam Qushairi yang mengarang kitab Risalah Al-Qushairiyah itu. Nah, itu berlanjut ketemu dengan Syekh Ali Al-Farmadi secara khusus, secara ilmu pengetahuan. Tapi habis itu beliau kemudian melalang buana secara intelektual maupun menjadi dosen di Universitas Nizamiyah sampai akhirnya ke Damaskus, ke Sam hingga ke Palestina, meneruskan penyelesaian Ihya Ulumuddin. Ya. Dan dalam proses-proses menjelang ke sana ketemu Syekh Yusuf An-Nasaj, seorang mursyid yang luar biasa yang mengarahkan kembali. Walaupun adiknya Ahmad Al-Ghazali namanya. Jadi kakak beradik di kemana-mana berdua, karena sejak kecil yatim, ditinggal ibunya. Kemudian beberapa masih yatim ditinggal ayahnya juga. Nah, Al-Ghazali ini mengalami peristiwa yang berbeda dengan adiknya. Adiknya sudah dulu masuk dunia tasawuf, baru Al-Ghazali ini. Tapi karena perjalanan intelektual beliau yang luar biasa, maka beliau melahirkan satu kitab Ihya Ulumuddin. Itu sebuah kitab yang merupakan tajdid sebenarnya, secara metodologis, secara at-thariq, metode pemahaman tasawuf lebih sistematis yang bisa menjadi, kalau ini bahan baku itu masukkan pabrik yang canggih, sudah menjadi produk jadi, siap saji untuk masyarakat, bahkan untuk masyarakat modern sekarang. Jadi kalau Ar-Risalah Al-Qushairi, itu untuk kalangan khawas kebanyakan, ya, kalangan elit, kalangan para ulama gitu. Tapi Imam Ghazali itu menyajikan Ihya itu baik orang awam, orang khawas, khawasul khawas, butuh semua panduan dari Ihya. Syekh Abil Hasan Asy-Syadzili ngajar Ihya, walaupun juga ngajar Risalatul Qushairiyah beliau, tapi ngajar Ihya juga kepada murid-muridnya. Lebih banyak setiap hari ya, halaqah ngajar. Ya wiridan ya ada, tapi tidak banyak mengajar sebagai ulama beliau. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, ini mumpung bab zikir, di Cakung kan kita ngaji kitab ini, Al-Qasdul Mujarrad fi Ma'rifatil Ismil Mufrad. Di kitab yang mengkaji secara khusus kitabnya Ibnu Athaillah mengenai Ismul Mufrad. Ismul Mufrad itu ya Allah itu sendiri. Disebut Ismul Mufrad karena tidak ada mutsannanya, nggak ada jamaknya. Mutsannanya Allah apa? Nggak ada. Jamaknya Allah apa juga nggak ada. Makanya disebut Ismul Mufrad, kata tunggal, karena beliau Allah adalah yang maha tunggal. Di seluruh rahasia-rahasia di balik lafaz Allah, semuanya menunjukkan ketunggalannya Allah
dan bagaimana hati kita ini tetap tunggal hanya untuk Allah sebenarnya. Nah, ini oleh karena itu di kitab ini dikutipkan banyak betapa ismul mufrad atau yang disebut ismud dzat itu mengawali sayyidul ayah, misalnya ayat kursi yang disebut pangerannya ayat itu ya ayat kursi. Kenapa disebut pangerannya ayat? Karena seluruh domir, ya, kata ganti di dalam ayat kursi itu semuanya kembali kepada Allah, nggak ada yang kembali kepada makhluk. Jadi namanya pemuka, ya pemuka, komandan, rajanya ayat, itu ayat kursi itu seperti menjadi pemandu atau dirijen. Ya, dirijennya seluruh ayat, ayo seluruh. Hai manusia, bacalah seluruh ayat Al-Quran ini untuk kembali kepada Allah, bukan kembali kepada yang lain. Jadi sampai maca ayat kursi ping 11 saben bar salat itu, ya harus disadari, ya Allah ini untuk benar-benar full kembali kepadamu Allah, bukan hewe-hewe saja, ya. Apalagi fadilahnya apa itu. Dalam rangka untuk connecting, ya, makanya betapa luar biasa ayat kursi itu. Bismillahirrahmanirrahim. Maka di Quran disebutkan, ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira wasabbihuhu bukratan wa asila. Alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim, misalnya ayat-ayat itu. Ini semua tentang zikir. Yang menarik, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sabaqal mufradun, ada di barisan depan besok di surga. Siapa? Al-mufradun. Al-mufradun, orang-orang yang ahli ismul mufrad, ahlullah, ahli ini Allah. Kapan? Wah, itu melejit loh Anda. Allah aja di sini di barisan depan tuh, mendahului semuanya. Ya. Ini ada yang ahli tahajud, ahli ini puasa ini. Tapi tiba-tiba besok kita terkaget-kaget. Itu siapa itu paling depan di akhirat itu? Ternyata al-mufradun, ahlul ismil mufrad, ahlullah. Alladzina yadhkuruna Allah, orang-orang yang mengingat Allah. Allah. Kiaman, ketika bangkit, semangat, tetap saja Allah. Waqu'udan, ketika sendiri, konsentrasi, duduk, hatinya. Wa'ala junubihim, ketika melawan hawa nafsunya. Tidur itu kan ibarat orang lalai, tapi ini dalam kondisi lalai dia tetap melakukan perlawanan. Zikir ketika tidur itu seperti apa yang kita lakukan? Kan Rasulullah disebutkan nama ainuhu wala yanamu qalbuh. Rasulullah tidur matanya, hatinya tidak. Ya caranya ketika kita habis membaca doa-doa sebelum tidur itu yang diajarkan Rasulullah, ditambah doa yang diajarkan kepada Siti Fatimah, ya. Jangan lupa nih kalau tidur, subhanallah 33, alhamdulillah 33, Allahu Akbar 34. Nah, ditambah kulhu 3 kali,
Qul a'udzu birabbil falaq sekali, qul a'udzu birabbin nas sekali, ayat kursi sekali, tiupin tangan ke seluruh tubuh. Habis itu gimana? Zikir aja hati Anda sampai lep. Itu Anda ketika tidur dinilai zikir oleh Allah. Di akhir lep Anda tadi bersama Allah. Ya, siapa tahu nggak bangun-bangun. Ya, akhir hayat Anda bersama Allah. Luar biasa husnul khotimahnya itu. Ah, itu namanya wa'ala junubihim. Itu ya. Zikir ketika tidur. Bukan aku zikir soalnya nggak bisa tidur sejak tadi. Gitu. Zikir supaya tidur. Gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi Rasulullah juga bersabda dalam hadis qudsi, man syaghalahu dzikri an mas'alati u'tihi afdhala ma u'tis sa'ilin. Siapa yang sibuk mengingatku terus, ya, dibanding memintaku. Maksudnya apa? Dibanding dia minta ini, minta itu, dia lebih senang mengingat Allah saja. Maka orang itu akan dicukupi oleh Allah lebih dari semua kebutuhan dia. Jadi jangan dibalik ya. Wah, kalau begitu saya tak berzikir saja biar dicukupi semua kebutuhanku. Sambil berzikir ingat kebutuhannya. Ini namanya nggak berzikir. Namanya ya berzikir tapi adzikru minal kholqi ilal kholqi. Jadi tetap saja makhluk yang dilihat. Ya. Jadi karena itu Rasulullah juga bersabda, ma'amila adamiyun amalan anjalahu min adzabillah min dzikrillah. Tidak ada amaliyah yang lebih menyelamatkan hamba Allah dari azab dibanding zikrullah, baik azab di dunia maupun azab di akhirat. Nggak ada yang bisa menyelamatkan lebih bisa kecuali zikir. Jadi azab di dunia ini apa? Ya al-hijab sesungguhnya. Ketika kita terhijab dari Allah, kita lalai dari Allah, kita nuruti nafsu saja, itu sebenarnya azab Allah sedang turun pada kita. Bukan soal gunung meledos, soal perang, soal ini azab, bukan. Azab itu apakah kita sedang kaling-kalingan, tertirai, terhalang dengan Allah atau tidak? Itu loh. Makanya yang disebut ada benar, ada narud dunya wa narul akhirah wa qina adzaban nar. Ya Allah, lindungi kami dari azabnya neraka, baik neraka di dunia maupun neraka di akhirat. Neraka di dunia apa? Al-hijab, tertirai, tertutup dari Gusti Allah. Maka jangan sampai kita itu, wah kok enak, fasilitas ada, nggak taunya kita jadi jauh dari Allah. Itu sebenarnya kita sedang disiksa, ya, sedang disiksa oleh Allah. Ya, itu. Bismillahirrahmanirrahim. Nah ini yang harus minimal itu tadi inti dari seluruh zikir itu kan ismul mufrad tadi. Allah, 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 Allah. Ada juga yang berzikir itu hu,
akhir dari ismu dzat itu kan ada haknya. Ada haknya. Hak itu huwiyatuhu. Huwiyatuhu itu hakikat daripada ismu dzat itu sendiri ada di hu. Maka ada orang berzikir hu. Ya sudah. Enggak apa-apa. Atau ada yang huwa. Ada yang zikir itu ada. Ada tarekat yang begitu. Saya jadi ingat almarhum mbah saya dulu ketika menjelang wafat, beberapa hari menjelang wafat itu. Nah, saya jadi ingat ini di kitabnya Syekh Abdul Wahab Asy'arani, ya itu kan Al-Anwarul Qudsiyah, ya. Di Anwarul Qudsiyah itu disebutkan ada macam-macam orang mengucapkan zikir. Dan itu benar semua. Termasuk tadi ada yang selain hu, ada yang Nah, suatu ketika adiknya kakek saya itu negur kakek saya, "Mas, panjenengan ini kan lagi gerah, lagi sakit. Mbok zikir," katanya gitu. "Jangan mengeluh," katanya gitu. "Jangan mengeluh." Itu dikira mengeluh. Ditegur oleh adiknya. Itu. Akhirnya apa? Adiknya dimarahi, diusir. "Kamu pergi dari sini. Keluar dari sini. Aku lagi nyambut gawe karo Gusti Allah iki," katanya gitu. "Saya lagi kerja dengan Allah ini, kamu mengganggu aja." Oh ya. Itu zikir tadi. Ya. Jadi apapun sebenarnya, gitu. Apalagi kalau kita melihat ya, ada satu karyanya Ibnu Arabi tentang rahasia huruf. Rahasia huruf. Alif ba ta sampai ya itu. Hubungannya dengan seluruh planet-planet ini, ciptaan Allah semuanya. Hubungannya dengan seluruh asma-asma Allah di setiap huruf itu. Waduh, rasanya kita baru membaca Bismillahirrahmanirrahim, kok sampai nggak ada zikir di balik basmalah. Wah, itu bisa gila kita rasanya. Ya. Jadi seluruh Al-Quran itu yang tersembunyi di balik huruf-huruf itu ya rahasia-rahasia asma Allah yang kembalinya kepada hu Allah tadi sudah. Nah, maka disitulah kita yang sudah banyak belajar ngaji tasawuf ini ya, mulai dirasakan ketika membaca Quran, mulai dirasakan ketika zikir, apalagi ketika sholat. Ada rasa Allah terus menerus, ya, rasa ilahiyah. Nah, jangan sampai putus. Gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi zikir ini memang luar biasa ya. Karena itu disebut sebagai afdolul a'mal. Maksudnya jangan sampai salah paham. Pak, afdolul a'mal kok zikrullah. Utama amal adalah zikrullah. Kalau begitu nggak usah sholat saja, Pak. Nggak usah puasa. Nggak usah melakukan aktivitas ini. Nah, ini namanya salah memahami hadis tersebut. Maksudnya afdolul a'mal, seutama-utama amal adalah amal apa saja, haruslah ada zikrullah di dalamnya, baru itu hebat. Puasa menjadi afdolus siyam kalau ada zikrullah di dalamnya. Sholat menjadi afdolus sholat kalau ada zikrullah di dalamnya. Maksudnya begitu.
bukan zikir lalu yang lain ditinggalin. Ya. Nah, ini Bismillahirrahmanirrahim. Maka zikir itu peningkatannya gimana? Ya memang harus ada tafakur agar kualitas zikir kita ini ya namanya tafakur ya, merenungkan itu sebenarnya meningkatkan kualitas zikir kita. Ketika kualitas zikir kita naik, maka volumenya itu energi, kalau listrik itu ada energinya ya. Ibarat nanti jangan sampai kita, oh itu energi zikirmu ya, bukan. Ini bahasa modern, psikologi modern itu kadang-kadang rodok ngawur. Oh, ini energinya Pak keluar Pak. Oh, energi apaan? Zikir, energi. Nur ada, dan nur itu bukan energi itu deh ya. Jadi itu supaya meningkat kualitas lalu sampai pada tahap al-ghaibah. Ya Allah, Engkau semua ya Allah. Nah, menurut Syekh Abdul Wahab Asy-Sya'rani, ada seseorang itu ketika zikirnya di tahap ghaibah, itu di tahap musyahadah, itu sudah tidak berbunyi lagi. Jadi jangan sampai ini kok meneng, kok nggak zikir dia. Loh, siapa tahu dia di puncak zikir. Ya, jangan dicurigai dulu ya. Karena orang yang di wilayah musyahadah itu tercekam. Mungkin dia, namanya orang tercekam ya. Tercekam itu gimana? Bisa tercekam itu domblong, itu ya, bengong ya. Bisa tercekam itu seperti mulutnya sudah nggak bisa berkata apa-apa, termasuk untuk berzikir. Nah itu suasana ghaibah. Nah nanti ketika mengalami kesadaran dari ghaibah apa? Dia bunyi lagi, la ilaha illallah. Itu sudah. Jadi gini, ini kan gampangnya, al-ghaibah amma siwal madhkur sirna kepada selain yang dizikiri. Makhluk semesta ini nggak ada, semua yang ada hanya Allah. Tercekam dia. Begitu sadar, ini kan suasana fana, al-fana. Nah nanti masuk al-baqa, billah, baqa billah, zikir bil baqa. Lalu dia mulai bersyariat lagi. Bersyariat lagi itu, fana ini hakikat, baqa ini adalah hakikat, syariat yang disertai hakikat. Oh, aku tetap mengucapkan la ilaha illallah, tapi ini sesungguhnya yang menyertai la ilaha illallahku adalah Engkau sendiri Allah, bukan diriku. Diriku sudah aku sirnakan. Ya, bunyi lagi. Nah, itulah hebatnya kenapa Islam ini menjadi agama yang sempurna, karena hakikat dan syariat bersatu, berpadu. Nah, dan itu ajarannya sebenarnya sejak zaman Nabi Adam. Para nabi-nabi itu semuanya yang mengajarkan itu semua. Contohnya Nabi Adam. Nabi Adam di surga itu ibadahnya hakikat saja. Nggak sempurna kamu, turun ke dunia. Gitu.
Harus ada syariatnya. Itu. Di surga ma'rifat saja. Turun. Jalani perintah dan larangan. Jalani perintah, jauhi larangan. Abot, berat. Tapi itu menyempurnakan kamu. Di dunia ini kalau kita ada masalah berat, ini berat, ini berat. Oh, Gusti Allah lagi mencetak aku untuk lebih sempurna. Ngono lho, enggak usah ngeluh ning Gusti Allah. Ya, pemane curhat. Munajat boleh, curhat janganlah. Gitu ya. Saya kira begitu ya, Bapak sekalian. Semoga manfaat barokah di dunia wal akhirah. Al-Fatihah.